apa ya, bingung ngejawabin netizen dan segala macam lainnya, gimana cara ngejelasin kalau gue nggak lulus gitu loh. Ada yang tanya, "Bang, kenapa ke Indo nggak ngampus ya?" Terus gue dibilang, "Ah, lu tipe-tipe orang yang Al-Azhar buat FYP doang, nggak ngampus." Oh my God. Gue harus mulai dari mana? Hai, jadi gue mau cerita kalau gimana ya, 2025 bahkan dari tahun kemarin, 24, itu bagi gue ini 2 tahun, belum 2 tahun sebenarnya, 2025 baru Februari. Tapi gue anggap tahun kemarin dan tahun ini yang baru awal-awal aja udah jadi masa-masa gue paling gagal seumur hidup gue. Bahkan dari sejak gue di perut mak gue, sejak gue bayi, gue ngerasa gue nggak pernah ngerasain gagal. Tapi kayak at the same time, gue ngerasa gagal di diri gue sebagai suami lagi gagal, sebagai ayah lagi gagal, sebagai mahasiswa Al-Azhar yang lumayan dikenal. Kalau di Mesir itu siapa yang dikenal ya sosial media, ya gue di TikTok misalnya, gue juga ngerasa gagal. Jadi nggak sesuai apa yang orang kira, seberhasil apa gue di Al-Azhar. Bahkan Al-Azhar bagi gue lagi segagal-gagalnya banget tahun kemarin. Juga di dunia bisnis, pernafkahan, semuanya lah. Dan ya, selamat datang di YouTube gue. Kenalin gue Zahid Samosir. Nama gue panjang sebenarnya, Zahid Zidan Gozani Samosir. Gue pendekin biar kayak apa ya? Nggak tahu, Samosir unik memanggil banyak orang Batak. Pada kaget bilang, "Bang, biasanya Samosir Kristen atau apalah," kata kalian. Selamat datang di YouTube gue. Dan gue senang banget sih masuk ke YouTube karena di negeri manapun YouTube itu jadi kayak safe place gitu loh, tempat yang kalian tuh bisa, orang-orang itu bisa lebih jujur, genuine, dan semoga kalian seneng ya ngelihat journey perjalanan gue berkeluarga, gue kuliah di Mesir, dan gue ngejalanin bisnis, dan growing bareng kalian tiap harinya. Salam kenal, jadi gue mahasiswa di Al-Azhar, dan gue termasuk orang yang gap year-nya banyak banget. Jadi gue sekarang itu udah umur gue hampir 26, hampir 26. Dan teman-teman gue udah pada S2 sebenarnya ya, gue masih S1 dan belum tahun terakhir. Banyak banget perbedaannya kalau kalian kuliahnya itu agama sama non-agama. Karena kalau kalian udah belajar agama dari pesantren, dari kampus di Al-Azhar, itu apa ya, umur itu udah kayak sama sekali nggak jadi patokan gitu loh. Kayak, oh lu harus 18 tahun pas lu masuk kampus, lu harus 22 pas lu lempar toga, enggak. Gue di pesantren itu nyelesain 5 tahun. 5 tahun itu gue setahun belajar bahasa Arab full, karena buku gue full bahasa Arab, apa, bahasa pengantar ya bahasanya. Bahasa pengantarnya full Arab, terus tahun terakhir mengabdi. Jadi kayak gue jaga asrama, gue ngajar Quran, gue tanggung jawab beberapa kewajiban di pesantren. Itu mengabdi. Habis itu gue kena COVID. Habis COVID, akhirnya yang buka pendaftaran cuma Al-Azhar. Dan ya sampai sekarang gue mahasiswa Al-Azhar dan belum lulus. Masih masih agak lama sebenarnya. Insya Allah lulus tahun depan. Semoga tahun depan dan tahun ini jadi tahun yang baik buat kita semua sih. Jadi gue ada banyak yang pengen gue ceritain sama kalian. Sekarang gue lagi di Indonesia. Gue biasa pulang setiap Ramadan. Di Al-Azhar tuh kalau kalian pengen tahu, pengen kepo ya, di Al-Azhar itu kami nggak ada absensi. Al-Azhar tuh sistemnya kita bisa bilang keren dan random at the same time. Gue bilang gue gagal itu karena emang tahun lalu itu gue nggak lulus. Ya, gue nggak lulus. Gue sampai apa ya, bingung ngejawabin netizen dan segala macam lainnya, gimana cara ngejelasin kalau gue nggak lulus gitu loh. Ada yang tanya, "Bang, kenapa ke Indo nggak ngampus ya?" Terus gue dibilang, "Ah, lu tipe-tipe orang yang Al-Azhar buat FYP doang, nggak ngampus." Kenapa sih ada orang yang beranggapan kayak begitu? Karena di Al-Azhar itu pertama kita nggak ada absensi, jadi lu bisa pulang kapan aja, yang penting lu ujian masuk, dan kita nggak ada skripsi. Asik ya, nggak ada skripsi. Pasti langsung daftar Al-Azhar kalian. Habis itu juga kalau kalian di Al-Azhar itu, apa ya, ada kayak kalian itu kalau lulus, itu nggak sepenuhnya faktornya itu kalian pinter. Kalian juga harus punya faktor kedekatan kalian sama Allah juga. Serandom itu. Jadi kita masih nerapin sistem yang semuanya by kertas, nggak by komputer gitu loh. Ngitung duitnya, apanya, itu by kertas. Sampai-sampai kadang-kadang orang pinter banget, tapi dia dikoreksi, dan pengoreksinya itu nggak langsung dosen-dosen terbaiknya, nggak, ada karyawan biasa. Bahkan ada yang bilang bisa cleaning service. Gue nggak tahu ya, kata orang. Ini maksudnya ucapan saking serandom itu di Al-Azhar, tapi sebagus itu juga kurikulumnya dan pelajarannya, pengajiannya. Cuma kalau soal kampus, memang serandom itu. Di tahun lalu itu gue
yang paling gue highlight kegagalan yang gue dapetin itu gue nggak naik. Dan gue ngerasa harusnya, apa ya, gue kayak kehilangan semuanya gitu loh. Karena gue nggak pernah ngerasain nggak naik kelas, gue nggak pernah ngerasain ketinggalan. Dan hampir separuh, kalau nggak salah angkatan gue itu banyak yang nggak naik. Gue di tahun ketiga, kalau S1 itu ada 4 tahun. Sistemnya itu, kita itu kayak SD sama SMP gitu loh. Kalau kalian dari misalnya 10 pelajaran yang diujiankan selama setahun, jadi 2 semester ya, semester genap sama ganjil. Di kedua semester itu kalau kalian merah lebih dari 2 pelajaran, kalian ngulang total. Jadi kayak nggak naik kelas. Kayak kalian kelas 5 gagal, ya ulang kelas 5, nggak naik ke kelas 6. Habis itu kalian ngulang, ya nggak harus masuk kelas, kan kalian udah belajar kan. Jadi kalian cukup ujian, di ujian itu belajar pelajaran yang kalian itu gagal aja. Jadi kalian nggak usah sama sekali, apa ya, ngulang ujian semuanya kayak anak SD, SMP itu enggak. Dan gue termasuk orang yang kena. Dan gue nggak pengen nyalahin sistem atau apa, karena emang, ya emang Al-Azhar itu nggak gampang buat semua orang. Dan kalian nggak akan nemuin sih cerita-cerita gue gagal, jatuh bangkit, perjuangan di TikTok atau di Instagram, dan semua itu bakal gue bedah dan gue ceritain di YouTube. Jadi kalian anggap aja udah kayak adik gue sendiri lah, atau abang gue yang gue nyaman cerita di sini. Semoga kalian nggak keberatan ya, karena video-video yang bakal gue upload bakal super panjang dan bakal super genuine. Dan nggak pernah akan gue sembunyiin apapun, kecuali kalau itu udah berkaitan sama privacy ya. Banyak yang gue pelajari dari kehidupan gue di Al-Azhar. Sebagai orang yang udah berkeluarga dari sejak umur 22, udah punya anak yang sekarang umurnya udah hampir 2 tahun, dan juga yang belajar agama, sampingan juga gue ngonten secara konsisten sehari upload 1. Dan sekarang YouTube. Bah, gitu kan. Banyak orang yang pengen jadi content creator, katanya gampang segala macam. Emang gampang. Gue paling depan, di barisan paling depan untuk nolak orang-orang yang bilang, kalian kira susah jadi content creator, apa, kalian kira gampang jadi content creator. Susah cuy, kita harus bikin skrip. Cuy, lu bikin skrip, lu FYP itu lebih gampang dari lu harus ngangkut batu atau ngangkut beras. Minimal beras lah, bolak-balik selama 12 jam, 15 jam sehari. Lu tinggal di ruangan ber-AC, ya kan gak usah ngapa-ngapain. Tapi, ya lu butuh konsistensi. Karena emang lu nggak akan bisa dapetin apapun itu walaupun kelihatannya gampang. Mau jadi affiliator, mau jadi penjual Shopee, mau jadi apapun itu, nggak akan kalian dapetin keberhasilan itu. Sesepele apapun pekerjaannya, seenggak dianggap apapun itu karena bukan PNS. Kalau kalian nggak konsisten. Jadi itu poin-poin yang bakal gue bahas sih di video ini tentang kegagalan dan kenapa sih gue pulang ke Indonesia. Jadi gue pulang ke Indonesia itu setiap tahun ya, di Ramadan. Sebenarnya libur kah? Nggak libur juga. Ramadan itu bulan puasa kan. Kalau kalian pulangnya di musim summer, gue lebih prefer di summer yang liburnya 3 sampai 4 bulan. Lama ya. Di mungkin September sampai November. September, Oktober, November, Desember. Atau dari, ya lumayan, dari sebelum September kayaknya. 4 bulanan, 3 bulan sampai 4 bulan. Itu gue lebih suka pakai untuk ngaji dan masuk ke pengajian-pengajian ekstra di luar kampus. Karena lu dapetin lebih dari apa yang dapetin di kampus. Bahkan kalau orang-orang cuma belajar dari kampus, lu kayak cuma nyelesain kurikulum. Lu kalau nyelesain PKN di sekolah lu kan nggak bikin lu pantas jadi presiden ya kan. Lu kalau nyelesain pelajaran sejarah atau IPS, nggak bikin lu pantas jadi arkeolog atau ahli sejarah. Tapi lu harus ketemu sama ahlinya langsung. Dan itulah momennya yang gue suka untuk gue habiskan di sana. Malah ketika summer, bukan kayak sekarang. Di tahun yang sama, 2024, selain gue gagal di Al-Azhar, gue pun juga gagal di banyak hal. Kayak gue ngebangun travel, yang gue termasuk di antara yang ngebangunnya, dan itu sukses banget. Dan bahkan travel gue udah rasanya kayak nggak bisa lepas dari nama Zahid Samosir. Gue pun mundur, karena ada banyak hal yang gue pertimbangin, kayaknya gue nggak bisa lanjut. Jadi kan, apa ya, gue telah mematahkan ekspektasi orang gitu loh, yang orang-orang udah berharap, wah, gue ini pasti bakal besar bersama gue. Nggak, itu akan terus lanjut, akan terus besar, tapi gue gagal untuk meneruskannya di dalamnya, dan gue keluar. Juga gue banyak banget yang gue gagal ya, dari bisnis. Gue punya target sebagai ayah juga untuk gue ngepraktekin salah satu nasihat Ustadz untuk konsisten. Ada cara untuk bikin anak kita itu hafiz Quran dari sejak bayi, yaitu ketika sejak dia lahir, per 1 bulan itu kita bacain ulang-ulang 1 juz. Jadi kayak Arka anak gua bulan 1, juz 1 gue ulang setiap hari, pagi, siang, sore, juz 1 doang. Nggak pernah sentuh yang lain. Bulan kedua cuma juz 2. Jadi ketika umur dia udah 30 bulan, which is lebih dari 2 tahun ya, 3 tahun ya kalau nggak salah ya. Udah mau 3 tahun, dia udah diulang-ulang 30 juz. Yang 1 juznya itu diulang-ulang sebulan. Itu pun sampai sekarang gue baru ngulang-ngulang mungkin 5 juz. Tapi lumayan konsisten sih. Cuman
bagi gue, apa ya, yang pertama kali jadi ayah ya, gue ngerasa gagal. Jadi ada banyak hal yang gue pelajari di fase gagal bagi gue ini, yang mungkin kalian, apa ya, supaya kalian itu, kalau kalau mungkin kalian bakal ketika denger ini, beberapa tips ini dan prinsip, itu akan bikin kalian mudah ngelewatin kegagalan, biasa aja, stoik, dan bisa nerusin lagi perjuangin apa yang kalian perjuangin. Yang pertama yang harus kalian terapin itu adalah prinsip you can't please everybody. Ketika gue bangun travel, bahkan teman-teman terdekat gue dari banyak tahun yang berbeda, abang kelas, senior, ustadz, lulusan alma mater yang sama, pesantren, yang mereka udah kuliah di Saudi segala macam lainnya, itu gue dibilang jual agama. Kita dituduh sebagai orang yang nggak fokus belajar, padahal mereka nggak ada yang lihat sama sekali kita belajar sampai nggak tidur, tidur cuma 1,5 jam, pagi-pagi masih harus ngurusin bayi. Cuy, gue adalah ayah yang selalu pengen komit sama anak gue. Dari sejak dia bangun sampai dia tidur siang, ketidur lagi, gue bacain dia buku, gue bacain dia Quran, gue bantu istri gue ikut andil di urusan rumah. Mereka nggak ngelihat itu. Dan gue nggak tahu standar apa yang orang-orang itu pasang sampai bisa melabeli lu dengan ABC. Gue dituduh itu. Gue ngonten, gue dibilang ria. Bahkan kalau lu tahu ceritanya, dulu di pesantren dan di SMP, di setiap fase itu, SMP, pesantren, gue sempet pengen jadi content creator. Di SMP gue bikin Harlem Shake. Gue hampir bikin satu kelas tuh di DO, bro. Dipanggil semua ke ruang kepala sekolah. Dan yang paling depannya itu gue, karena itu pakai YouTube gue. Ini kalian pakai seragam SMP IT, hari Jumat, baju koko. Kalian mencemari nama baik, padahal tuh ribuan yang nonton, termasuk Harlem Shake terbaik di Depok kayaknya. Habis itu gue juga di pesantren, gue dulu itu saking pengen jadi vlogger, yaitu era Chandra Liau, Agung Hapsah, dan lain-lainnya. Itu gue sampai bikin YouTube. Dulu di pesantren kami ada program setiap sore itu keluar untuk ngajarin TPA, ngelewatin sapi-sapi. Kita keluar berkilo-kilometer dah naik ontel. Asik banget. Gue punya banyak stok videonya, mungkin kalian bisa lihat di sini. Ya, ya, oke. Kan di Zoom tapi pas bulan puasa habisnya kita buka puasa di sekolah jadi Iya, itu video-video gue ketika gue ngajar TPA, dan gue bikin itu vlog, namanya Santri Apa Adanya. Gue sampai bikin kaos, cuy, cringe banget. Kaos merah, ada tulisan YouTube-nya kayak disponsori. Gue nyablon di sablonan kampung, nah Santri Apa Adanya. Gue hampir di DO lagi dari pesantren, ditelepon pas lagi liburan. Sepekan setelah gue upload vlog gue. Katanya, oh, pesantren gue kan ketat ya masalah penggunaan musik. Oh, Zahid menggunakan musik sangat mengecewakan ya. Oh, dia ternyata menyembunyikan kamera. Ketahuan gue. Gue tuh dulu itu sampai, apa ya, saking pengen jadi vlogger. Dan gue tahu gak ada orang yang ngevlog jago jadi santri. Gue ke warung sebelah gang pesantren di kampung. Masuk dulu jalan entah berapa menit, 10 menit. Lalu di kampung itu ada ibu-ibu yang gue kenal deket. Gue bisa laundry di situ. Bu, saya titip kamera ya, kamera Nikon. Gue masih inget kamera gue. Ada juga kamera Lumix Pocket gitu, udah jelek banget dari 2010, punya orang tua gue. Gue titip ya, Bu. Ntar saya kalau lagi keluar, izin belanja atau apa saya ambil. Ntar setiap kali gue ngajar TPA, gue ngelewatin gang itu menuju ke desa. Gue ambil kameranya, kita ngevlog. Dan hampir di DO lagi. Bagi gue, fase pendewasaan dan yang ngebentuk diri gue sampai sekarang kayak gini di sosial media, 1,9 juta di TikTok, 170.000 sekian di Instagram, dan followers yang Masya Allah baik-baik. Itu, apa ya, konsistensi ini tuh diawali dari sana. Gue harus di bam, bam. Gue hampir di DO itu pada saat gue kelas 1 SMA, kayaknya 2016. Setelah gue ngelewatin fase bahasa. Itu di setiap kelas, di setiap angkatan, setiap ustadz, mereka ngebahas topik itu, jadiin gue contoh buruk. Dan ketika gue ke kantin, ke meja makan, ke dapur, gue jadi bahan bulian nomor 1 di sana. Gue ngadepin depresi yang kuat banget. Rasanya gue pengen ngakhirin hidup gue. Rasanya gue pengen lempar semua orang pakai batu bata, tapi nggak bisa, cuy. Gue harus bertahan. Jadi kalau orang bilang kayak, oh, kalau gue dibully biasa aja, cuy, lu kalau di SMP atau di SMA dibully, itu kalian dibulinya itu di sekolah, dan kalian pulang ke rumah itu kalian masih bisa ketemu orang tua kalian masih bisa ketemu teman-teman yang sayang sama kalian. Tapi kalau di pesantren kalian dipagari. Dan ada banyak peraturan yang membatasi kalian untuk keluar. Kalian nggak bisa kemana-mana. Kalau kalian dibully, rasanya itu kalian udah yang ngakhirin hidup kalian di sana. Sesempit itu pesantren. Dan kalian dibully, gue nggak bisa ngebayangin lagi kejadian itu kayak gimana. Dan gue ngelewatin dulu 3 tahunan sampai akhirnya abang kelas gue semua lulus. Dan sekarang pun ternyata banyak mereka yang dulu paling depan ngebully gue,
Mereka kembali, antara mereka punya brand, terus promosi ke gua. Memang, apa ya, you can't please everybody. Itu yang paling pertama. Lu harus punya tujuan. Dan pendapat yang lu denger, nggak usah setiap orang. Makanya dalam Islam juga ada hadis kan, yang kalau nggak salah yang bunyinya itu, keberkahan itu, al-barakatu fi akabirikum. Gue lupa. Keberkahan itu ada pada orang-orang senior lah. Jadi kalian seperti kayak kalian punya mentor. Jadi kalian itu nge-mentor nggak ke semua manusia kan. Kalian bisnis itu belajar dari orang-orang yang kalian tahu, ada di dunia jualan yang kalian jual, punya umur yang pantas untuk kalian ambil ilmunya, kalian nggak butuh ngedenger semua orang. Ketika kita berusaha untuk please everybody, disitulah saat dimana kita akan terus gagal dan akan terus jatuh. Yang kedua, yaitu if you try to be good at every single thing, you will never be good at any single one of them. Kalau lu berusaha untuk jago di semua jenis hal, lu nggak akan jago dan nggak akan mampu seminimal bare minimumnya lah di setiap skill yang lu kembangin itu. Makanya kalian harus tentuin dari sekarang. Dan nggak harus sekarang juga sih. Kalian nikmati perjalanan, tapi jangan berusaha untuk bisa jadi semuanya. Karena satu orang yang bisa satu hal tapi terbaik di bidangnya di dunia ini, lebih baik daripada lu bisa ngelakuin semua skill yang dibutuhin untuk jadi manusia di bumi, dari mahat pohon, ngebuang sampah, ngebikin plastisin, ngebikin lantai, engineering, ngebangun mobil. Lu bisa semua tapi cuma ngerti doang, bukan maksimal bisa dan kredibel di situ. Itu yang kedua. Dan yang paling terakhir juga, lu harus terus-terusan kosongin gelas dan terus belajar. Gua kira fase gue jadi content creator, itu udah paling sukses ketika gue bisa dapat 10 juta sebulan, 20 juta sebulan. Kok tiba-tiba ada content creator yang bangun rumah, mana bisa gue bangun rumah dengan 10 juta sebulan kan? Dan udah bangun rumah, oh ternyata ada content creator yang bisa bangun 10 cabang restoran. Ini sisi duniawinya ya, sama kayak sisi belajarnya. Gue udah selesai tahsin Quran sama salah satu ustadz di pesantren gue. Oh ternyata ketika gue di Mesir, gue tertampar karena yang gue pelajari itu belum sampai bare minimumnya. Makanya jangan pernah ngerasa cukup. Dan ketika kalian udah selesai belajar, hijrahlah. Kalau kalian udah selesai jadi yang terbaik di Mesir, carilah negara lain yang kalian di situ masih jadi orang yang terburuk. Itulah beberapa tips yang gue rasa akan ngebantu hidup kalian berkeluarga. Jadi kalian ketika udah berkeluarga, kalian ngerasa cukup kan? Gue ngerasa cukup kayaknya anak gue bakal gue didik kayak begini aja cukup. Tapi kok orang-orang yang ngelakuin hal yang gue rasa cukup, mereka nggak pernah anak-anaknya masuk Hafiz Cilik Indonesia, hafal Quran. Orang-orang yang hafal Quran ketika gue ajak ngobrol, gue belajar, gue kosongin gelas. Ada tips-tips yang sama tapi gue nggak bisa konsisten di situ. Oh ternyata gue butuh konsistensi. Gue udah punya tipsnya, tapi konsisten gue nggak sampai sedia. Teruslah kosongin gelas. Terima saran, tapi jangan terima saran dari semua orang. Kenapa? Karena lu bakal overwhelmed, lu bakal pusing, lu bakal gila. Kayak gue dulu pas hampir di DO dan dibully selama berapa tahun itu. Dan bullying itu bukan hal yang bercanda ya guys ya. Kalau gue ingat-ingat lagi, wah, gue ke kantin, semua orang pada teriak ke gue, hey guys, segala macam lainnya. Jangan kayak gitu ya. Kosongin gelas. Humble, jadilah humble dan terus belajar. Selamat datang di YouTube, semoga kalian senang episode pertama ini. Rumput. Oh kerja, oke jalan-jalan. Lagi mendung sih, biasanya langitnya keren banget. Sekarang coba sekali-kali makan bareng orang sana, ya kita ngerasain gimana rasanya. Kita nggak dapet jatah buat ketemu Pak Presiden. Gue sebenarnya diundang Mayor Teddy. Kecelakaan di sini rentan banget, sumpah. Nyebrang di sini tuh mengerikan banget. Sapi panggang atau banteng panggang. Nih, silakan Mas. Indah pemandangan. Punya istri 2. Istri 2. Ini sih, Muat buat 3 orang berarti. buat 3 orang. Dan di sini cuma 1 dibanding 1000 pengendara motor doang yang pakai helm. Gak ada yang beli.